Ya, jamaah rahimakumullah. Baik, saya akan mulai dari surat Al-Fatihah. Karena dalam susunan mushaf, surat pertama itu Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah bukan surat yang pertama turun. Karena dalam Al-Quran, surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Di Gua Hiro, malam nuzulul Quran, ketika Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hiro. Pak Haji Asmar apa tuh Gua Hiro, pernah jalan. Pak Haji Samsudin pernah jalan-jalan ke Gua Hiro. Tuh kayak gitu Gua Hiro teh. Dari atas Gua Hiro kelihatan kota Mekah. Ya, kelihatan kota Mekah. Oh, begitulah Rasulullah ketika bertahanus memantau kota Mekah, kehidupan Mekah dari atas gunung. Nama gunungnya Jabal Nur. Gua Hiro itu. Jadi kelihatan tuh kota Mekah semuanya kelihatan. Jadi orang pada belagu, orang pada rungsing, orang pada nggak bener dah. Kelihatan. Rasul hanya berdoa, ya Allah. Nah, seperti maka datanglah Jibril menurunkan 5 ayat surat Al-Alaq, dihafal tuh. Nah, kalau susunan mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah. Nah, kita akan kaji sedikit-sedikit Al-Fatihah. Kita kenalin aja Al-Fatihah. Yakin semuanya sudah pada hafal Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang tidak paham maknanya. Kadang-kadang tidak paham tujuannya. Lebih-lebih kadang-kadang kita coba Bapak perhatikan. Orang sodakoh 1.000 baca Fatihah, 10.000 baca Fatihah, 100.000 baca Fatihah, 1.000.000 kita tetap aja baca Fatihah. Ini ada apa ini Fatihah terus? Nah, nanti kita akan kaji ada apa hikmah di balik surat Al-Fatihah. Kalau kita yakin Pak dengan Fatihah, ya Allah, cukup 1 surat aja udah kelar urusan. Kalau kita kaji secara mendalam surat Fatihah, cukup 1 surat aja kelar urusan. Masalah dunia kita, masalah akhirat kita. Allah turunkan 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Itu belum kita pelajari secara mendalam. Fatihah aja udah kelar urusan sebetulnya. Makanya sodako 1.000 Fatihah sekali, 10.000 ya Fatihah sekali. Nah, jamaah rahimahullah, bahkan Fatihah harus dibaca setiap kali sholat dalam 1 rakaat. Bahkan menjadi rukun min arkanis sholat, rukun daripada rukun sholat. Nah, itu wilayah fikih ada kajiannya. Tanyakan dia nanti sama Ustadz fikih. Di sini kita akan kaji aja Fatihah itu apa. Jamaah rahimakumullah. Yuqalu laha al-Fatihatu ay Fatihatul kitab. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena arti Al-Fatihah sendiri adalah pembuka. Kalau kita orang Indonesia, di Indonesia itu ada undang-undang dasar, disingkatnya UUD. UUD, Undang-Undang Dasar. Nah, walaupun kadang-kadang diputar balikin untuk UUD, ujung-ujungnya duit. Aduh, ampun, saya bilang kesono kemari kan ujung-ujungnya duit. Nah, padahal bukan itu, bukan. UUD yang saya maksud Undang-Undang Dasar. Jamaah rahimakumullah, pada halaman pertama itu apa bahasanya? Pembukaan. Pembukaan itu bahasa Arabnya Al-Fatihah atau Fatihah. Dia aja bahasanya pembukaan. Jadi dalam Al-Quran, kitab yang sangat mulia ini, begitu dibuka halaman pertama itu pembuka. Makanya disebut Fatihah, Fatihatul kitab. Alat pembuka namanya miftah. Ada miftahul jannah, kuncinya surga, miftah. Al-Fatihah jadi pembuka. Nah, orang-orang kulon mah dulu asal apal baca Fatihah ge tebang kunci nutup mah ditiup, terbuka. Ya orang kulon, orang wetan mah tebang nonton we, ya bener. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali. Ya, disebut Al-Fatihah karena dia pembuka daripada kitab suci Al-Qur'an. Ya. Disebut juga yuqalulaha, Fatihah itu ada surat yang dibaca setiap rakaat dalam sholat.
Sehingga harus dibuka dengan Fatihah. Setiap sholat itu baca Fatihah, karena memang pembuka ibadah ya dengan Fatihah. Nama lainnya, para jumhur mengatakan nama lainnya adalah Ummul Kitab. Pertama apa namanya tadi? Al-Fatihah. Kedua Ummul Kitab. Dua itu namanya. Oh, nama lain Fatihah adalah Ummul Kitab. Ya, ingda zuhur zikruhu anas. Sebagaimana dalam zuhur disebut dengan Ummul Kitab. Ada juga yang lain. Nama Fatihah apa? Ummul Kitab, Ummul Quran. Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Ada 3 tuh nama lain daripada Fatihah. Ya. Ada lagi orang menamakan suratnya surat Alhamdu. Surat apa? Alhamdu. Coba buka surat Alhamdu. Buka surat Alhamdu. Kenapa nggak disebut coba buka surat Bismillah? Kan ayat pertamanya Bismillah. Tapi kenapa disebut Alhamdulillah? Jangan, itu nggak usah diperdebatkan. Karena memang ada kalimat Alhamdu di sana, maka dinamai surat Alhamdu. Ada lagi, itu berapa tuh? Nama Fatihah tuh. Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Alhamdu. Udah 4 tuh. Yang kelima sekarang apa? As-Salat. Suratus Salat. Nama Al-Fatihah surat Salat. Aneh lagi tuh namanya. Kenapa sebut surat Salat? Karena dia surat yang dibaca setiap salat 1 rakaat, atau sebut dengan rukun salat, maka sebut surat Salat ya. Makanya kunci Fatihah mah kudu bisa. Makanya kita baca tuh setiap hari, bagian berapa kali gitu. Ada lagi apa selain Al-Fatihah? Berikutnya namanya Asy-Syifa. Apa? Nomor berapa tuh? 6. Nama surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Kenapa disebut Asy-Syifa? Asy-Syifa sendiri artinya obat. Ada riwayat dalam hadis Sahih Bukhari, saya baca begini. Suatu hari ada kafilah, tahu kafilah? Kafilah itu sekelompok orang yang lagi berjalan. Kalau dalam bahasa jamaah tabligh jaulah, ngeruntuh ke sono kemana gitu, antayan. Nah, ada 20 orang malah lebih dah. Nah, masuk ke sebuah perkampungan, diusir, orang diterima. Awalnya minta izin, wahai kepala kampung, saya ini kafilah yang sedang berjalan menuju satu tempat. Mau kemana? Bolehkah saya numpang nginep di sini karena kemalaman? Apa jawab kepala kampung? Nggak boleh. Kampung kami tidak menerima pendatang dari manapun. Silahkan aja tempat lain atau digigir sana. Baiklah, dia lanjutkan perjalanan. Ya karena dia seorang muslim, ya diusir, ya kagak boleh, ya pergi aja, jangan ngambek, jangan ya, orang-orang boleh, jangan, nggak usah sakit hati, biasa aja. Dunia Allah masih lebar kok, tenang aja. Pergi dia ke pinggir kampung, bikinlah tenda di ujung kampung sana dibikin. Ya, nah, keluar entak anunya nih. Kepala kampungnya disengat kalajengking gurun pasir. Kebayang Pak? Disengat kala pepalang rumah ge sakitnya naujubillah. Yang kecil batu. Sakit 3 hari 3 malam Pak. Pengalaman tuh disengat kala. Apalagi kala jengking gurun pasir. Orang kita bisa modar Pak. Sakitnya naujubillah. Wah, sampai gua dia bengkak Pak badannya. Bengkak tuh. Wah, sampai enggak gini aja. Sampai bermusah. Wah, itu kepala sukunya Pak, kepala kampungnya. Akhirnya wakil kepala kampungnya bingung nih, dikasih obat apa nih, bingung. Akhirnya ada yang lari tuh ke kafilah tadi. Tuan, mohon maaf. Adakah di antara tuan yang bisa ngobatin kepala suku saya? Emang kenapa? Disengat kala sampai bengkak. Tunggang, ayo kita lihat. Ayo kita dilihat tuh, datang tuh kafilah tuh. Saling memandang kiri kanan. Akhirnya apa? Karena yakin, minta air.
sediain air tuh dulu mah nggak pakai gelas pak, apalagi ember, belum ada CMD, jadi nggak ada pabrik ember, jadi belum ada ember, belum pakai batok. What do we need is batok, itu pohon kelapa, dalam kelapa dibuang, itu namanya batok pak. Nah, buat minum tuh batok tuh, dikasih tuh air sebatok. Kabilah ngeriung, kebetulan dia orang Islam, sama Nabi baru diajarin Fatihah, karena Fatihah kan surat wajib sholat. Kalau orang baca Fatihah sholat lah ora sah. Emang bisanya Fatihah doang itu kabilah ge. Keren ya, baru bisa Fatihah udah dakwah kemana-mana, keren ya. Baru bisa baca Fatihah udah dakwah kemana-mana. Wah mantap, saya bilang. Tungang tengok udah baca Fatihah semua. Wah Al-Fatihah dia baca. Habis baca Fatihah masing-masing suruh beludah, cuh semua. Wah diludahin tuh sama kabilah satu air teh, diminumin pak. Begitu diminumin sembuh, normal, sehat, cager, bager, bener. Alhamdulillah. Nah, cager tak sehat. Yang penting apa? Yakin. Sing penting yakin. Orang yakin, orang nembus. Nah, gitu aja udah. Sing penting yakin, sembuh pak. Nah, begitu sembuh, aduh terima kasih kalau gitu anda tuan-tuan boleh nginep di kampung saya. Nginep tuh, pasang tendanya, pindah ke kampung, dikasih hadiah, makan, dijamu makan dengan kambing guling. Apa? Kambing guling, bukan lagi sate kambing, kambingnya dibakar, diguling-guling. Wah, pada kenyang semua kan, yang tadinya lapar kenyang, alhamdulillah. Begitu habis makan, diskusi, kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini sesuatu mengada-ngada ini. Kalau ustadz muda zaman sekarang mah sebutnya bid'ah. Kan banyak banget ustadz sekarang ngomong-ngomong dikit bid'ah. Nah, ini kita melakukan sesuatu yang belum dicontohkan oleh Rasulullah. Gimana nih? Tapi khasiatnya nyata. Waduh, ragu nih. Wah, gimana ya? Wah, kita telah menyalahi aturan Rasulullah. Kalau gitu besok kita pindah. Perjalanan rutenya kita pindah ke Madinah. Kita laporkan permasalahan ini. Begitu besok pagi mau pada pulang. Saking berterima kasih untuk kepala kampung, habis ngejamu makan dikasih juga beberapa ekor kambing untuk dibawa pergi, untuk dibawa dalam melakukan perjalanan. Tuh udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pula bekal. Berkah apa itu? Fatihah. Amil kan modalnya Fatihah doang. Ustadz Amil modalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Pulang bawa apa? Berkat segembolan. Mantap tuh Amil. Fatihah doang ya, berkatnya banyak banget. Allahu Akbar. Pokoknya pada jadi Amil ya. Tar Ustadz Ilyas ajarin cara-caranya. Jadi Ustadz Amil, mantap. Saya kirim yang satu belah sono. Ntar kita bagi-bagi di sini. Ngeriung, ayo kumpulin hasil berkat. Waduh, mantap. Jamaah rahimakumullah, kembali. Sampailah mereka ke Rasulullah ke Madinah. Sampai ke Rasulullah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, mereka ceritakan pengalaman mereka. Apa jawab Rasulullah? Ini yang harus kita terima nih. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah jawabannya, nanti kalau ada lagi, bagi-bagi ya saya kambingnya. Segitu aja, itu tapi sedikit kalimat tapi dalam isinya. Artinya apa? Itu dibolehkan. Sehingga Al-Quran, Al-Fatihah disebut Asy-Syifa. Makanya nanti kalau ngejenguk yang sakit, nggak usah bertanya, Ustadz saya kalau ngejenguk yang sakit baca apa ya? Kalau emang belum bisa mau udah sama-sama. Untuk Bapak Anuban, Bapak Anu, Al-Fatihah, kasih air, minumin. Gitu aja udah. Sing penting yakin. Ini permasalahannya doa kita orang manjur, Fatihah kita orang manjur. Kenapa? Karena kita nggak yakin atau kurang yakin. Permasalahannya itu nggak yakin atau kurang yakin.
Atau mungkin Fatihahnya hanya kebudayaan, udah hafal doang, tidak dibarengi keyakinan. Ini masalahnya. Jamaah rahimakumullah, udah dijadikan rukun sholat aja kadang-kadang masih nggak yakin ya. Jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita bina nih. Kita baca tiap hari, tiap mau ngaji, tapi masih belum yakin aja. Padahal udah diperintahkan baca gitu. Nah itu umul asyifa. Yang nomor berapa sekarang nama lainnya? Nomor 7 ya. Ruqyah, ar-ruqyah. Bukan rokayah, ar-ruqyah. Kenapa Al-Fatihah disebut namanya ar-ruqyah? Karena surat itu adalah salah satu surat yang bisa dipergunakan untuk meruqyah. Apa ruqyah, Ustaz? Ruqyah itu asal katanya niup. Niup, tahu niup? Gitu. Asal katanya itu niup, ruqyah itu. Tapi lebih khusus mengusir makhluk halus dari bangsa jin dan setan yang menempel pada diri manusia. Maka disebut ar-ruqyah, ditiup. Pakai naon niupna? Pakai Fatihah. Kumaha niupna? Eta berguru khusus ke ahli ruqyah. Jangan sama Ustadz Ilyas, jangan, berat. Nah, itu makanya disebut ar-ruqyah. Ya, jamaah rahimakumullah, itu ruqyah ya, di ruqyah. Ayo kita ruqyah katanya, ruqyah ya. Ruqyah itu syariah, semua juga ruqyah syariah. Bicaranya aja udah ruqyah, bahasa Arab aja syariah, pasti nggak usah pakai syariah juga ruqyah udah pasti syariah. Syariah ya, jamaah rahimakumullah. Ruqyah ayat untuk meniupkan sesuatu yang khawatir dalam diri orang tersebut ada sesuatu penghalang, baik itu sihir yang dibuat oleh orang lain, guna-guna yang sengaja dimanfaatkan oleh orang lain, atau lebih dalamnya lagi ya, ada jin yang demen sama kita, ngintil-ngintil betul jin kemana ge, orang manusianya ganteng, ahli sholawat, ahli ibadah, kan jin ge sama Pak, pengen masuk surga. Emang manusia doang pengen masuk surga? Cuman di kalangan jin nggak ada nabi, nabinya tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau ulama udah mulai banyak, dah ulama dari kalangan jin udah mulai ada, tapi mereka lebih senang berguru kepada manusia. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani, manusia itu makhluk yang paling sempurna, di mana manusia itu memadukan antara sesuatu yang kasyaf dengan yang zahir, disatukan. Makanya ada istilah, ada jiwa, ada raga. Mereka mah punya jiwa doang, enggak punya raga. Lah kalau makanya suka masuk ke raga yang kosong, namanya kesurupan. Orang kita dia nggak punya raga, punya jiwa doang, keliling-keliling ngayap. Kita mah punya jiwa, punya raga. Makanya hiduplah jiwanya, hiduplah raganya. Jiwa dan raganya harus hidup. Makanya ngaji dilakukan untuk menghidupkan jiwa, olahraga untuk menguatkan raganya, makanan fisik kayak nasi untuk menghidupkan raga, ngaji untuk menghidupkan jiwa. Maka disebut dengan istilah ruhani lebih dalam. Makanya ada istilah santapan rohani, bukan santapan jasmani. Karena jasmani memakanan, ruhani ngaji, zikir, baca sholawat, mendengarkan nasihat, itu ruhani. Jamaah rahimakumullah, kembali yaitu ketika ada yang menempel di ruqyah, ditiup. Pakai naon? Pakai Al-Fatihah. Nama lain daripada surat Fatihah. Berikutnya nomor 8 ya. Asasul Quran. Nama lain surat Al-Fatihah adalah dasar-dasar daripada Al-Quran. Sebut asasul Quran. Ada lagi namanya Al-Waqiyah. Bil-Waqiyah. Nah, Al-Waqiyah ini kenapa disebut Al-Waqiyah? Karena dalam Al-Quran surat Al-Fatihah memberikan peringatan akan Yaumul Qiyamah, Maliki Yaumiddin. Itu ada kalimat di sana. Nah, berikutnya karena waktunya semakin habis, Al-Kitab ya. Al-Fatihah juga bisa dikatakan sebagai Al-Kitab.
Alkitab. Nama lain lagi Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu apa? Pencukup. Makanya ada sholawatan Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, terus Wajadanal Kafi, Waqasnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wani'mal Kafi. Alhamdulillah, ketemu dah di situ. Oh, pantes, alhamdulillah. Ya Al-Fatihah disebut Al-Kafiyah. Nah, ketemu tuh. Jangan tebang bisa baca sholawatnya doang tuh, maksudnya apa? Ada runtunannya, ada riwayatnya. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Kafiyah? Karena itu tadi. Apa artinya Al-Kafi? Al-Kafiyah itu pemberi kecukupan. Makanya Allah itu punya nama namanya Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan kepada manusia. Itu sebetulnya Pak, itu hijib itu. Hijib kafi yang sering dibaca anak-anak itu. Hijib kafi. Karena udah tren banget. Kenapa hijib kafi ini diajarkan dan dipopulerkan di media sosial, di YouTube, di anak-anak? Kenapa? Karena para ulama tahu, Pak. Para ulama berdasarkan firsat ilmu yang mereka miliki, orang Indonesia ini bakal mengalami satu masa di mana betul-betul kekurangan. Gonjang-ganjing kiri kanan, fitnah melebar kemana-mana, gosip menjadi hal yang biasa, membicarakan kejelekan orang menjadi hal yang biasa, mencaci satu sama lain menjadi hal yang biasa. Padahal itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Maka keberkahan pun akan hilang. Ulama tahu, Pak. Kalau itu terjadi dan dibiarkan, maka fitnah akan terus berkembang. Lebih jauh lagi nanti manusia bisa saling bunuh sesama manusia gara-gara gosip ora jelas. Makanya muncul bahasa hoax. Hoax dipercaya, Quran hadis nggak dipercaya. Coba itu. Ini zaman, Pak. Orang lebih percaya berita hoax daripada Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini zaman, Pak. Makanya para ulama udah Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wajadanal Kafi, Waqasnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wani'mal Kafi, Alhamdulillah. Al-Fatihah gitu. Kesononya kesono, Al-Fatihah. Udah, di situ Bapak minta, ya Allah, ini kok gaji udah segini gede, utang masih nunggak, baik ya. Hah? Gaji udah gede, masih kurang, be. Lah gaji udah 7 juta, masih punya hutang, coba. Kan kebayang, Pak. Lah mendingan jadi ustad. Tebang diamplokin 300 ya, orang punya utang. Alhamdulillah. Maaf Ji. Alhamdulillah lebih ini mah. Ya, jamaah rahimakumullah. Itu, Pak. Yang mencukupi kita itu siapa? Allah. Makanya deketi Allah supaya kita itu bisa cukup. Kan kalau hidup serba cukup enak, Pak. Pas mau ke Mekah ada, mau beli bakso ada, yang pemuda mau nikah ada, mau ngontrak rumah ada, pengen beli rumah ada, kafi cukup. Kan enak banget itu. Tinggal syukur. Tinggal apa? Bersyukur pada Allah. Makanya Al-Fatihah disebut juga namanya adalah Al-Kafiyah. Itu yang terakhir, Pak. Nama lain yang terakhir daripada yang saya baca dari kitab ini. Ya, jamaah rahimakumullah. Mari kita terus manfaatkan. Kita dekati Al-Fatihah ini. Kalau kita perhatikan fungsinya luar biasa. Ya, fungsinya luar biasa.